Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mas Kubin, sahabat inspirasi kebaikan, sahabat surga, sahabat seperjalanan dimanapun sahabat berada. Masih seputar sehat holistik bersama Mas Kubin Foheling. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Azam Supriyanto ingin berdiskusi dengan sahabat semuanya mengenai satu tema, bagaimana menempatkan sakit itu bukan pada posisi baik dan buruk. Seringkali kita atau saya sendiri itu karena kebiasaan mungkin ya, menempatkan ketika kondisi orang sakit itu berarti sakit buruk, sehat baik gitu. Sakit dan sehat itu ditempatkan pada posisi baik dan buruk. Ketika orang datang yang sakit berarti kondisinya buruk ya, dan ketika sehat baik gitu. Nah, ini sepertinya adalah pandangan yang harus kita koreksi. Kenapa? Karena sakit dan sehat itu sendiri, kalau kita lihat contoh dari yang Nabi ya pernah contohkan, yaitu ketika ada seorang sahabiah yang minta didoakan oleh Nabi SAW tentang sakit kejang ya, epilepsi kalau mungkin sekarang, itu untuk didoakan, maka Nabi bertanya, apabila engkau sabar dengan sakit ini, maka bagimu surga, dan apabila engkau ingin sembuh ya aku doakan. Maka wanita tadi meminta kepada Nabi, dia memilih sabar tapi minta didoakan agar ketika dia kambuh kumat tidak tersingkap auratnya. Dari sini kita bisa memahami bahwa sakit itu oleh Nabi tidak dianggap sebuah keburukan. Kalau memang dianggap buruk, maka ya pasti Nabi langsung mengusahakan agar sembuh ya. Tidak. Pada hakikatnya sakit atau sehat itu adalah sebuah kejadian, kondisi, sebuah takdir. Tapi sikap atas sehat atau sakit itulah yang membuat itu menjadi buruk atau baik. Orang yang sakit dan sakitnya membawa kepada banyaknya istighfar, banyaknya zikir, mengingat Allah, kembali kepada Allah, tambah ibadahnya, itu berarti sakitnya membawa wasilah kepada kebaikan. Sedangkan sehat ya, yang sehat juga seperti itu, netral ya, sehat yang membawa zikir, syukur itu baik, tapi sehat juga bisa membawa potensi buruk ketika sehat itu membawa orangnya kepada perbuatan-perbuatan yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bukan pada sakit atau sehatnya. Jadi kita tidak boleh memposisikan sakit itu buruk, sehat itu baik gitu. Jadi bukan pada posisi baik dan buruk pada objek sakit atau sehatnya, tapi adalah bagaimana sikap kita terhadap sakit dan sehat itu sendiri ya. Lalu bagaimana posisi yang lebih tepat ya, berarti sakit itu kita posisikan pertama sebagai sebuah takdir Allah yang itu bisa membawa potensi kebaikan kepada diri kita, seperti menghapuskan dosa-dosa kita, menambah sabar kita, dan sabar itu kebaikan. Kemudian menambah ikhtiar untuk pengobatan, dan ikhtiar itu bagian dari ibadah. Menambah doa-doa kita kepada Allah, menambah ridho kita kepada Allah. Jadi posisinya begitu. Kemudian kita tempatkan lagi kepada madharat dan maslahat ya, madharat dan maslahatnya.
apa maslahatnya ketika kita sembuh contohnya. Maka ketika maslahatnya lebih banyak ketika sembuh, maka kita memperjuangkan kepada maslahat tadi, kepada kesembuhan, agar maslahatnya bisa didapatkan. Seperti dengan sehat kita bisa beribadah dengan lebih leluasa, bisa mencari nafkah contohnya, bisa mengurus keluarga dan lain-lain. Berarti maslahat yang bisa diperjuangkan lebih banyak dengan kesembuhan, maka kita berjuang untuk sembuh. Atau ada madorot dari sakit, itu seperti dengan sakit madorotnya banyak, terlantarnya keluarga, banyak mengeluh, atau yang lain-lain ya, madorot-madorot dari kondisi sakit, sehingga kita berjuang untuk kesembuhan karena kita mengejar maslahat yang lebih tinggi ya. Tapi kita tidak menempatkan sakit sebagai sesuatu yang buruk, itu kita sedang mencari takdir maslahat yang lebih baik, yaitu dengan kondisi sehat. Sekali lagi, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya, kita tidak diperbolehkan mencela sakit. Sakit sendiri adalah kebaikan yang Allah takdirkan, yang bisa membawa potensi kebaikan kepada penderitanya, insya Allah. Oke, jadi beralih dari pandangan baik dan buruk kepada madorot dan maslahat yang lebih besar lagi, insya Allah. Demikian sahabat, semoga bermanfaat pengingat ini, yaitu bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya baik. Respon kitalah yang membuatnya menjadi baik atau buruk ya. Kalau respon kita baik, insya Allah itu membawa potensi kebaikan, sedangkan apabila respon kita buruk, maka itu membawa potensi kepada dosa dan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada yang salah. Sampai jumpa pada seri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.